Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Indah Sari Harahap, jurusan Perbankan Syariah, dosen pengampu Ibu Ihdi Aini. Di kesempatan ini saya sedikit menjelaskan tentang keseimbangan pasar uang. Mungkin dari sebagian kita ada yang tidak mengerti tentang apa itu keseimbangan pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan akan uang MD dengan penawaran uang MS, ataupun kegiatan bertemunya permintaan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Keseimbangan pada pasar uang ditunjukkan oleh suatu kurva disebut kurva LM, yaitu kurva yang menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat suku bunga yang memenuhi persyaratan dalam keseimbangan pasar uang. Ada 3 macam fungsi uang antara lain, yaitu 1. Uang adalah suatu alat yang digunakan untuk pembelian dan penjualan barang dengan jasa sebagai media tukar masyarakat akan terhindar dari kerumitan dan kerepotan perekonomian barter. 2. Uang merupakan standar nilai sebagai satuan moneter, yaitu pengukuran nilai atau harga barang-barang dan sumber-sumber secara relatif standar. Dinilai juga digunakan untuk transaksi yang menyangkut pembayaran di masa depan. 3. Uang bertindak sebagai alat atau media penimbun nilai atau kekayaan karena uang merupakan milik kekayaan yang paling liquid. Keseimbangan jangka pendek, kurva IS atau LM. Sebelum saya menjelaskan tentang keseimbangan jangka pendek kurva IS-LM, saya akan mengartikan IS dan LM. IS menyatakan investasi dan tabungan, sedangkan LM menyatakan likuiditas dan uang. Jangka pendek adalah suatu perusahaan dalam kondisi persaingan sempurna akan menutup usahanya bila terjadi 1. TR lebih kecil dari TC. Hal ini jelas menunjukkan bahwa apabila perusahaan merugi terus-menerus, maka langkah yang paling tepat adalah keluar dari persaingan atau pasar. 2. TR atau Q lebih kecil dari TC atau Q. Artinya, rata-rata penerima masa masih lebih kecil dari rata-rata biaya, maka sebaiknya perusahaan keluar dari pasar. 3. AR sama dengan P lebih kecil dari AC bila rata-rata penerimaan sama dengan harga jual yang berlaku di pasar masih lebih kecil dari rata-rata biaya yang dikeluarkan, maka sebaiknya perusahaan lebih baik keluar dari pasar. Keseimbangan di pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam rangka ekonomi, ada 2 kekuatan besar yang menjadi fenomena abadi, yaitu permintaan dan penawaran. Keseimbangan keduanya, permintaan dan penawaran, menjadi tolak ukur keseimbangan ekonomi, dan keseimbangan tersebut direfleksikan oleh harga sebagai poin atau parameter. Keseimbangan ekonomi naik turunnya harga atau tingkat rendahnya harga menunjukkan pergerakan dan perilaku penawaran dan permintaan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan harga yang tepat bagi kondisi pasar tertentu dapat dilakukan dengan mempengaruhi sisi penawaran. Keseimbangan ekonomi selama ini dikenal sebagai kondisi keseimbangan antara 2 pasar utama dalam ekonomi, yaitu pasar real atau barang dan jasa, dan pasar moneter atau keuangan. Indikator utama ini menjadi tidak aplikatif jika dijadikan rujukan dalam Islam. Alasan utama dalam prinsip Islam yang melarang praktek bunga dalam ekonomi karena bunga dikategorikan sebagai riba dalam Islam. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah kurva LM menggambarkan hubungan di antara tingkat pendapatan, tingkat bunga semakin tinggi. Tingkat pendapatan semakin tinggi, permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diberlakukan sehingga keseimbangan di pasar pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan sistem pasar pada sistem ekonomi konvensional. Spekulasi tidak ada dalam ekonomi Islam
Yang ada hanyalah motif transaksi dan berjaga-jaga, sehingga permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan pendapatan dan frekuensi pengeluar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.